Dr. Bayu Karisma, Ya, Pak. MME yang kami hormati, juga rekan-rekan alumni dan mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi kalau kami istilahnya ikut pembangunan karena SK-nya demikian, Pak Bayu, SK dari Prodi Ekonomi Pembangunan yang saya cintai. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara sosialisasi dari program Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi mungkin selama ini alumni terutama di tempat kami itu lebih ke UGM ataupun yang lain, mungkin nanti hari ini akan kenal lagi dengan Unpad karena banyak pilihan sekarang nanti bagi alumni yang ingin melanjutkan. Ya. Sama kalau di Bandung ini di Unpad namanya Magister Ekonomi Terapan, kalau di UGM di mana lagi apa begitu, kira-kira mirip-mirip gitu. Baik, jadi nanti waktu monggo diatur secukupnya. Yang jelas kesempatan pertama ini nanti Pak Bayu akan menjelaskan bagaimana tentang program ini, persyaratan akademik, mungkin juga termasuk informasi yang lain, biaya dan sebagainya, dan juga tentu saja sumber daya dan kelebihan-kelebihan apa dibandingkan dengan program sejenis ya di Indonesia ini. Nah, kelebihannya apa di Padjadjaran itu, di FEB Unpad itu dibandingkan misalnya di Surabaya, di Diponegoro, di UGM, di UI, katakanlah demikian. Itu, namun sebelumnya marilah kita buka dahulu dengan doa menurut agama kita masing-masing. Ambil sikap doa, mulai. Selesai, amin. Di acaranya ini setengah resmi aja, santai, lebih ke bincang-bincang santai, jadi tidak perlu lagu Indonesia Raya dan sebagainya, saya kira, karena lebih pada yang penting kan nanti tujuannya tercapai ya Pak Bayu, jadi lebih informal, tapi juga ada formalnya. Gitu. Monggo selanjutnya kami waktu dan tempat kami serahkan pada Dr. Bayu Karisma, SE, ME, wah panjang nih, saya kalah panjang nih, kalah panjang nih. Saya persilakan sepenuhnya. Nanti setelah penjelasan kita buka kesempatan bagi yang hadir ini, sebagian alumni, sebagian mahasiswa kami yang di tingkat akhir. Pak, ini sengaja kami undang ke sini. Ayo kami persilakan. Terima kasih sebelumnya pada Pak Kaprodi, Pak Dr. Sri Susilo dari Atmajaya Yogyakarta yang telah mengizinkan kami dari Fakultas Ekonomi Unpad dari program Magister Ekonomi untuk melakukan sosialisasi ke Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya adalah di jurusan Ilmu Ekonomi. Karena kebetulan di sini bahwa Magister Ekonomi Terapan ini merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi Pembangunan pada saat di S1. Nah, jadi di sini kami dari program Magister Ekonomi Terapan itu didampingi oleh Bu Rika. Kebetulan Bu Rika di sini bagian akademik dan juga bagian keuangan. Nanti apabila teman-teman atau adik-adik semua, nah ini Bu Rika sudah muncul di sini. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Nah, dan juga sebelumnya sebetulnya Pak Kaprodi, saya itu pernah ngajar di Atmajaya dulu itu 1 tahun kalau nggak salah. Ada satu waktu di S3 Gajah Mada, jadi Gajah Mada dulu itu seperti itu. Jadi ini bahasa Sundanya itu napaktilas Pak. Jadi dulu pernah ngajar 1 tahun atau 2 semester. Nah jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi ini teman-teman adik-adik semua itu bisa lebih mengenal Universitas Padjadjaran, karena kita ketahui bahwa di Jogja atau di Jawa Tengah itu tadi Pak Dr. Sri Susilo sudah menjelaskan, kalau nggak ke UGM, Undip, termasuk ke UNER, Pak ya, termasuk ke UNS, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini izinkan saya akan men-share dan memperkenalkan sebetulnya program Magister Ekonomi Terapan yang di Unpad itu apa sih yang akan ditawarkan, seperti itu. Ini jelas, Pak ya? Jelas sekali, Pak. Jadi, Monggo, Pak. Sangat jelas. Jelas, Pak ya? Oke.
Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi kami dari program Magister Ekonomi 8 Fakultas Ekonomi Unpad di sini memperkenalkan program ini pada Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Nah, di sini bahwa program Magister Ekonomi 8 ini itu memperoleh akreditasi A dari BAN PT dan juga sebetulnya sudah memperoleh akreditasi internasional yaitu ABES 21. Nah, jadi di sini bahwa program Magister Ekonomi 8 ini itu program pasca sarjana yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang lebih fokus sebetulnya kepada ilmu ekonomi seperti itu. Nah, di sini bahwa moto kami atau visi dan termasuk misi kami itu adalah sebetulnya menjembatani antara teori yang sudah diperoleh di jenjang S1 dan juga prakteknya atau dalam hal ini adalah praktisnya. Sebetulnya seberapa jauh dalam hal ini program ini itu bisa menjembatani teori dan juga prakteknya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini bagaimana dalam hal ini program studi ini itu sudah ada. Jadi intinya adalah bahwa program studi ini sebetulnya sudah lama, yaitu didirikan pada tahun 2003 sebagai prodi pertama dalam ekonomi terapan. Karena kita ketahui misalkan seperti di UI itu ada Magister Perencanaan Kebijakan Publik, lalu di Gajah Mada ada Magister Ekonomi Pembangunan, dan juga di universitas lainnya. Dan juga di sini bahwa Magister Ekonomi Terapan ini memiliki kurang lebih itu di atas 400 alumni yang dimana sebetulnya 80% itu bekerja di lembaga pemerintahan. Dan juga di sini bahwa program Magister Ekonomi Terapan itu sudah melakukan berbagai kerjasama, khususnya yaitu mengenai penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal ini yang sifatnya gelar dan non-gelar. Nah, jadi sejauh ini bahwa program Magister Ekonomi Terapan itu bekerjasama dengan Bappenas dan ada 5 perguruan tinggi yang ada di Jepang. Nah, jadi kalau adik-adik semua atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengenal lebih jauh sebetulnya program gelar itu seperti apa dan juga non-gelar. Jadi non-gelar itu sebetulnya pelatihan. Karena kebetulan kami ditunjuk oleh Bappenas itu menyelenggarakan pelatihan untuk jenjang fungsional perencana. Termasuk di dalamnya ada UI, ITB, dan juga Gajah Mada. Seperti itu. Nah, ini untuk sertifikasinya, ini adalah memperoleh akreditasi A sampai dengan tahun 2024, karena kita dalam hal ini semenjak diakreditasi, itu terus Alhamdulillah memperoleh akreditasi A. Dan juga staf pengajar kami di Magister Ekonomi Terapan di Fakultas Ekonomi 4 ini ada dari akademisi dan juga ada dari praktisi. Karena sesuai dengan motonya bahwa kita berusaha menjembatani antara teori dan juga praktek mengenai masalah berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi. Dan juga di sini bahwa selain memperoleh akreditasi A dari BAN PT, serta memperoleh akreditasi internasional ABES pada tahun 2018. Nah, jadi pada intinya dalam hal ini bahwa sebetulnya program ini sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 18 tahun ya. Mungkin adik-adik yang belum tahu mengenai program studi ini, nah mungkin bisa kita diskusikan nanti. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini seperti yang Pak Kaprodi bilang, ini keunikannya sebetulnya apa dibandingkan dengan berbagai universitas yang menawarkan program studi yang sama. Nah, jadi di sini bahwa yang pertama itu adalah melakukan interaksi, atau dalam hal ini bagaimana sebetulnya Magister Ekonomi Terapan itu bisa menjembatani teori yang adik-adik pernah dapatkan di bangku S1. Kita ketahui bahwa S1 Ekonomi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi Pembangunan itu lebih banyak teori dibandingkan dengan prakteknya. Nah, oleh karena itu di sini bahwa Magister Ekonomi Terapan berusaha untuk menjembatani hal tersebut. Nah, terus yang selanjutnya bahwa keunikan kami dibandingkan berbagai universitas yang menawarkan program studi yang sama, yaitu adanya kolaborasi dengan lembaga penelitian yang ada di lembaga kami. Jadi di sini bahwa para mahasiswa nanti diberikan semacam pelatihan atau dalam hal ini diikut sertakan dalam penelitian
dengan lembaga penelitian kami yang namanya itu adalah CEDS. Nah, terus yang selanjutnya bahwa keunikannya itu adalah yang pertama tentang applied economics, lalu menekankan adanya bukti empiris berdasarkan dari teman-teman atau adik-adik sekalian pada saat kuliah nanti, dan juga di sini banyak sebetulnya seperti webinar misalkan, atau misalkan seperti program-program yang terkait dengan layanan pemerintah seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat mungkin yang tahun ini atau tahun sekarang, jadi Magis Ekonomi di sini misalkan telah melakukan berbagai webinar antara lain yaitu dengan Bappenas misalkan seperti itu, dan juga di sini ada beberapa terkait dengan kerjasama dengan Bappenas baik itu untuk diklat maupun untuk gelar, dan termasuk nanti itu adalah diklat fungsional untuk perencana yang mudah-mudahan itu akan diselenggarakan pada setelah Lebaran seperti itu. Nah, jadi pada intinya bahwa keunikan ini diharapkan bisa menjembatani teman-teman yang dari S1, dari ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan, itu nanti pada saat prakteknya seperti apa. Nah, ini kurang lebih yang tadi. Jadi kita berdiri 2003, itu pertama kali didirikan. Lalu di sini 2004 itu menandatangani MOU dengan Bappenas. Lalu 2006 itu sudah mulai berdiri. Lalu sampai dengan sekarang, dan juga kita sudah mengadakan berbagai pendidikan, baik itu gelar non-gelar, dan termasuk memperoleh akreditasi itu terakhir 2018-2019. Dan berlaku itu adalah sampai dengan 2024. Nah, di sini ada beberapa program tadi, yaitu program gelar dan juga non-gelar. Nah, jadi untuk program reguler, nah ini ada kelas reguler seperti biasa, yaitu 41 SKS, di mana kuliahnya itu adalah dari mulai Senin sampai dengan Jumat, ya. Lalu di sini masa studi itu umumnya dari program kami itu adalah 18 sampai dengan 24 bulan. Nah, ini ada beberapa konsentrasi, yaitu ekonomi pembangunan dan perencanaan, keuangan dan perbankan, keuangan negara dan daerah, sampai dengan ekonomi bisnis. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalkan teman-teman atau ada semua di sini ingin mengikuti dual degree atau dalam hal ini yaitu program pendidikan 1 tahun di Unpad atau di Indonesia, lalu 1 tahun di universitas di Jepang. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan masalah SKS-nya itu sama, nah masa studinya itu 2 tahun, dan juga konsentrasinya itu lebih kepada ekonomi pembangunan, perencanaan, public management, dan juga policy analysis. Nah, namun sejauh ini bahwa untuk program dual degree atau kerjasama dengan berbagai universitas di Jepang, itu menggunakan dananya itu dari Bappenas. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman atau adik-adik misalkan yang berminat untuk dual degree ini, nah diharapkan sebetulnya untuk beasiswa, nah itu perlu ya mungkin apakah mencari atau seperti apa. Nah, cuma sejauh ini bahwa universitas-universitas di Jepang itu sudah welcome kepada Magis Ekonomi meskipun pada saat COVID sekarang ini, karena kebetulan untuk COVID sekarang ini angkatan terakhir itu adalah 2019, karena untuk COVID ini sehingga mahasiswa dalam hal ini bisa katakan harus mencari sebetulnya beasiswa untuk double degree di Jepang seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya selain program gelar yaitu program non gelar. Nah, ini non gelar ini yang sekarang sebetulnya semakin meningkat intensitasnya. Jadi yang pertama itu adalah untuk JFP, sebetulnya ini untuk negeri, untuk ASN, untuk aparatur sipil negara, dan sebetulnya termasuk juga kalau misalkan dari Atma Jaya dalam hal ini ingin mengadakan pelatihan atau mengadakan semacam training, apakah itu terkait metodologi misalkan, atau terkait masalah perencanaan dan seterusnya. Nah, kita pun menerima hal tersebut. Nah, jadi ini ada diklat JFP untuk jenjang perencanaan. Nah, ini kurang lebih sekitar 7 minggu. Nah, ini sebetulnya didanai oleh Pusbin di Klaten Bappenas, termasuk ini ada kerjasama dengan
Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, termasuk di sini yang kedua, nah ini untuk level yang lebih atasnya lagi, meskipun saat ini itu sudah mulai dibatasi oleh Bappenas karena masalah COVID ini, tapi sebelumnya bahwa dalam hal ini kita melakukan diklat itu baik dari mulai pertama sampai dengan mudah, seperti itu. Termasuk ada beberapa diklat lainnya seperti RPJMD, planning dan budgeting, dan juga masalah untuk metodologi, misalkan ekonometri dan seterusnya. Nah, ini untuk struktur kuliahnya, kurikulumnya seperti ini. Nah, jadi bagi adik-adik, misalkan dalam hal ini yang berminat untuk melanjutkan perkuliahan di Magister Ekonomi Terapan, meskipun dalam hal ini dari program studi ilmu ekonomi, tetap harus memperoleh matrikulasi, tapi dia sifatnya non-SKS. Nah, jadi matrikulasi ini sebetulnya untuk merefresh kembali ya bagi teman-teman misalkan yang sudah pernah didapatkan di kuliah S1, di mana mata kuliahnya itu ada statistik, ada matematika, sampai dengan ekonomi makro dan juga mikro. Nah, sedangkan untuk struktur kurikulumnya di sini adalah 41 SKS. 41 SKS ini matrikulasi tadi non-SKS, mata kuliah wajib inti 21 SKS, konsentrasi 6 SKS, termasuk wajib dan pilihan, serta usulan penelitian 2 SKS dan tesis 6 SKS. Jadi dengan struktur kuliah ini atau struktur kurikulum ini, maka waktu yang dapat ditempuh oleh mahasiswa itu antara 18 sampai dengan 24 bulan, seperti itu. Nah, ini untuk mata kuliah wajib pemilatan, saya yakin bagi teman-teman dari Prodi Ilmu Ekonomi sudah sangat mengenal ya, seperti analisis evaluasi proyek, lalu ekonomi perbankan, sampai dengan di sini adalah economic analysis of public sector. Jadi intinya adalah bahwa mata kuliah ini itu sebetulnya kelanjutan dari mata kuliah yang pernah diperoleh di S1. Nah, cuman yang membedakannya, keunikannya itu adalah bagaimana ada beberapa hal terkait misalkan empirical studies-nya atau studi kasus dan seterusnya, itu untuk berbagai mata kuliah yang pernah diperoleh adik-adik di S1. Nah, ini untuk peminatannya, di sini ada ekonomi bangunan dan perencanaan, ini ada beberapa mata kuliahnya, baik dari analisis ekonomi sektor publik sampai dengan ekonomi politik dan regulasi. Lalu mata kuliah pilihannya ada beberapa di sini, dan juga konsentrasi untuk keuangan dan perbankan, ini ada beberapa mata kuliahnya. Lalu untuk mata kuliah pilihan keuangan negara dan daerah, ini mulai dari desentralisasi sampai dengan ekonomi politik dan regulasi, evaluasi proyek dan seterusnya. Lalu di sini untuk peminatan ekonomi bisnis, apabila teman-teman mengambil mata kuliah ini, nah ini ada beberapa mata kuliah seperti keuangan internasional, ekonomi strategi, sampai dengan ekonomi pemasaran internasional. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau misalkan di sini untuk mengambil peminatan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, nah ini ada beberapa mata kuliah, mulai dari pembangunan berkelanjutan, analisis proyek, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang dual degree atau yang dalam hal ini 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Jepang, nah ini ada beberapa mata kuliah yang harus diambil di sini, mulai dari Political Economics dan Regulation sampai dengan beberapa mata kuliah yang diambil di universitas yang menjadi partner kita di Jepang, seperti itu. Nah, jadi pada intinya di sini bahwa harus memenuhi minimal itu adalah 41 SKS. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada distribusi mahasiswa, ini berdasarkan dari tempat tinggal atau dalam hal ini berdasarkan tempat asal. Nah, jadi kebanyakan ini di kita itu mahasiswa itu berasal dari Jawa Tengah. Oleh karena itu salah satu di sini alasan mengapa kita melakukan sosialisasi terutama di Atmajaya itu ya karena ternyata di sini bahwa mahasiswa yang paling banyak proporsinya alumni itu adalah dari Jawa Tengah. Termasuk di sini dari Jawa Barat, dari Sumatera, dan juga dari daerah lainnya. Jadi sudah tersebar kurang lebih se-Indonesia itu ada seperti itu. Nah, ini untuk lembaga partnernya di sini atau untuk linkage program atau untuk dual degree. Jadi dari Bappenas, lalu dari GRIPS, lalu dari Tumaikan,
Takosoku sampai dengan IUJ, International University of Japan, dan terakhir adalah dari BPKP. Nah, jadi untuk linkage program ini pilihannya 2. Jadi kalau di kita dapat pilihan Magister Ekonomi atau ME, sedangkan di Jepangnya itu sendiri ada yang MA, lalu ada yang MID misalkan, lalu ada yang MPA dan seterusnya. Nah, terus yang selanjutnya untuk non-gelar, nah ini untuk pelatihan-pelatihan di sini. Nah, kita pun sebetulnya sudah program kita sudah melakukan berbagai kerjasama, baik itu dengan Bappenas, baik dari Pemprov dan juga dari universitas lainnya. Nah, jadi untuk beasiswa pun sebetulnya ada beberapa yang diperoleh dari Pemprov kalau di Jawa Barat. Dan saya yakin di Provinsi Jawa Tengah atau di DIY pun sebetulnya beasiswa itu ada dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk level S2 termasuk S1 dan juga S3. Nah, ini untuk medsosnya, jadi misalkan kalau adik-adik ingin mengenal lebih jauh atau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh dari media sosial, nah ini ada beberapa media yang kami sediakan, baik itu mulai dari Facebook, lalu di sini ada Instagram, lalu ada Twitter, sampai dengan website. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman bisa melihat informasi-informasi apa sebetulnya yang saat ini atau yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan mengenai aktivitas yang ada di Magister Ekonomi 8. Nah, ini untuk menjembatani tadi, salah satunya itu adalah dalam hal ini para mahasiswa itu dilibatkan dalam berbagai penelitian, termasuk diseminasi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya selama ini, baik itu dengan dosennya atau dengan pembimbingnya ya, sehingga mahasiswa di sini itu bisa lebih mengenal kembali bahwa sebetulnya kalau kita lihat bahwa teori yang kita dapatkan itu bisa berguna atau bisa dalam hal ini menjembatani ya dengan empiris yang sudah dilakukan mengenai kegiatan diseminasi ini. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini di kita pun ada beberapa seminar dan juga diseminasi. Ini sebelum COVID kemarin ya, karena ini sifatnya luring. Nah, ini ada brown bag nih. Jadi mahasiswa S2, MET, dan juga mahasiswa S3 itu diberikan kesempatan dalam hal ini untuk terlibat dengan sebagai penelitian yang sudah ada di lembaga kami, yaitu di CDS. Nah, ini jadi ada beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan untuk menjembatani bagaimana sebetulnya teori dan praktek ini bisa ketemu atau dalam hal ini bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ini untuk linkage program ya, dan juga di sini untuk bagaimana dalam hal ini upaya dari program studi untuk menjembatani teori tadi antara lain dengan adanya field trip atau adanya kunjungan ke berbagai pemerintah daerah seperti itu. Yang tujuannya adalah berusaha untuk memecahkan permasalahan sebetulnya yang dapat dilakukan dari berdasarkan teori yang sudah diperoleh. Nah, jadi di sini ada beberapa kunjungan lapangan ya, baik misalkan ke pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat, termasuk yang ada di luar Jawa Barat. Nah, untuk masa COVID sekarang ini, bahwa kegiatan field trip ini antara lain bisa dijembatani misalkan melalui berbagai webinar ya. Karena kita ketahui bahwa untuk field trip masa COVID ini sangat sulit untuk dilakukan, tapi ini bisa dijembatani yaitu dengan mengadakan berbagai seminar atau diseminasi seperti itu. Nah, sedangkan ini untuk field trip yang pernah dilakukan ya untuk kondisi sebelum COVID ini di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini untuk kunjungan lapangan. Jadi teman-teman semua, misalkan adik-adik semua nanti apabila ingin mengenal lebih jauh terkait dengan Magister Ekonomi 8, kalau nanti sudah kuliah itu ada field trip-nya atau ada kunjungan lapangannya. Ini untuk melihat seberapa jauh sebetulnya berbagai teori yang kita dapatkan itu bisa menjembatani permasalahan yang ada di daerah, termasuk di pusat seperti itu. Nah, ini untuk linkage program yang sudah pernah dilakukan, ini field trip juga sama dan juga untuk pengenalan
Magister Ekonomi Terapan, misalkan itu di GRIPS ya, di UNO di Tokyo. Nah ini untuk beberapa contoh yang sudah dilakukan dan termasuk ini di bawah, misalkan di GRIPS ya, termasuk di Sumeikan dan seterusnya. Nah, terus yang selanjutnya bahwa untuk mahasiswa, nah ini diberikan kesempatan bagi program studi untuk berpartisipasi di seminar, baik itu lokal termasuk internasional. Contohnya ini ada beberapa yang sudah pernah dilakukan, yaitu untuk International Conference yang ada di Malaysia, ini sebelum COVID ya. Nah, terus yang selanjutnya dari IRSA, nah IRSA pun nanti akan diadakan di Gajah Mada. Nah, ini diharapkan mahasiswa dari Magister Ekonomi Terapan itu sudah bisa berpartisipasi untuk sebagai pembicara dalam seminar tersebut. Nah, ini beberapa profesor atau dalam hal ini visiting profesor yang sudah pernah dilakukan di Magister Ekonomi Terapan, mulai dari Monash, lalu Nijmegen sampai dengan Sumeikan ya, dan juga Chiba University. Jadi untuk beberapa hal, jadi ada visiting profesor yang mengajar di MET atau di Magister Ekonomi Terapan seperti itu. Nah ini salah satu contohnya, tadi ada beberapa, ini dari Sumeikan, dari Rikyo University of Japan di sini. Nah ini bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, jadi untuk lokasi sebetulnya Magister Ekonomi Terapan ini posisinya sangat strategis, berada di tengah-tengah kota atau di tempat pendidikan yang ada di Kota Bandung, karena dekat dengan ITB, lalu selain itu dekat dengan ini sebelah Gedung Sate. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik semua yang pernah ke Gedung Sate, ya itulah pinggirnya Gedung Sate ya, atau dalam hal ini di Jalan Hayam Wuruk. Nah, terus yang selanjutnya untuk fasilitas dan masalah infrastrukturnya kurang lebih adalah seperti ini. Nah ini ya, jadi terletak di Jalan Hayam Wuruk atau Jalan Cimandiri. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya sebetulnya nanti bisa dikunjungi juga websitenya, yaitu mlt.fed.unpad.ac.id. Nah, ini selain itu ada beberapa contoh atau dokumentasi yang pernah dilakukan, baik itu di beberapa negara, baik Jepang misalkan, ya, dan negara lainnya untuk program linkage atau dual degree. Seperti itu. Nah ini kurang lebihnya seperti ini untuk dokumentasinya. Nah ini untuk lebih detailnya sebetulnya bagi teman-teman yang berminat atau dalam hal ini yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait informasi dari Magister Ekonomi Terapan. Nah ini tadi kurang lebih sudah dijelaskan ke Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua. Jadi di sini ada beberapa mata kuliah peminatan dan juga ada yang sifatnya wajib. Termasuk dalam hal ini ada persyaratannya, itu dari S1 dan termasuk sebetulnya dari D4. Selama perguruan tinggi itu terakreditasi, dan juga persyaratannya nanti itu adalah seperti biasa, bahasa Inggris, ada TPA, dan juga ada tes wawancara, dan juga lokasinya ini kurang lebih tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, termasuk masalah biaya. Jadi biayanya itu sebetulnya di sini sifatnya UKT atau uang kuliah tunggal, jadi per semesternya sama, yaitu 14,5 juta per semester untuk kelas reguler. Nah, jadi untuk biayanya itu sebetulnya yang pertama biaya untuk tes, yaitu bahasa Inggris, TPA, lalu yang kedua adalah biaya untuk perkuliahan per semester atau UKT. Jadi tidak ada biaya-biaya lain, selain termasuk kalau mengikuti matrikulasi itu tidak ada biaya. Meskipun ada beberapa universitas ya yang di mana bahwa pada saat kita harus matrikulasi maka dia harus bayar, tapi kalau di kita atau di Magister Ekonomi Terapan itu tidak usah bayar. Jadi bayarnya itu hanya untuk tes dan juga hanya untuk perkuliahan dan sifatnya adalah UKT seperti itu. Nah ini jadi seperti yang tadi. Nah yang terakhir adalah masalah informasi terkait masalah penerimaan. Nah, jadi Universitas Padjadjaran termasuk di sini adalah Magister Ekonomi Terapan. Jadi untuk saat ini sebetulnya sudah membuka
masa pendaftaran, dan juga nanti pada saat misalkan adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut atau Bapak Ibu sekalian, nah ini bisa dilihat ya, bahwa untuk pendaftarannya itu adalah semua online. Sekali lagi bahwa adik-adik semua atau Bapak Ibu sekalian termasuk kuliahnya. Karena sejauh ini kuliahnya belum ada informasi lebih lanjut apakah harus luring ya atau harus langsung, tapi sejauh ini itu masih online. Termasuk nanti misalkan masa pendaftaran, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa melalui HP misalkan ya, atau melalui laptop, jadi tidak harus ke Bandung ya. Jadi sebetulnya masa COVID ini positifnya kita untuk sekolah itu tidak mengalami kesulitan terkait masalah jarak. Karena semua sebetulnya online, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya untuk wawancara itu 15 sampai 19, pengumuman itu 9 Juli tahun 2021. Nah, untuk lebih rinci lagi mengenai informasinya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, adik-adik itu bisa langsung mengunjungi ke medsos kami atau ke website kami, termasuk di sini ada beberapa nomor telepon. Jadi ada Facebook, lalu ada Twitter, dan juga ada Instagram yang bisa dikunjungi oleh teman-teman semua. Nah, itu aja mungkin presentasi singkatnya dari kami, dari program Magister Ekonomi Terapan. Dan selanjutnya mungkin diserahkan ke moderator atau ke Kaprodi ya, S1 Pak Dr. Sri Susilo. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Bayu Karisma atas presentasinya yang sangat jelas dan detail dan lengkap ini. Mulai dari sejarah tadi catatan saya, program Magister Ekonomi Terapan ini program yang pertama di Indonesia ya, yang sejenis yang pertama di Indonesia. Bahkan lebih dulu dari UGM dan UI ya, di catatan saya 1983-93 tadi. Jadi yang pertama ini rekan-rekan. Jadi yang mengawali, yang merintis program yang jenis Magister Ekonomi Terapan. Yang kedua tadi bahwa program ini secara institusi juga terakreditas BAN PTA, juga terakreditas internasional, ABES 21 ya, ABES 21, dia akreditasi internasional. Dan tentu saja konsekuensinya program ini telah melaksanakan beberapa kerjasama internasional, baik mendatangkan kuliah tamu ataupun mahasiswa yang mengambil sebagian mata kuliah ataupun juga visiting ke beberapa universitas di luar negeri yang ternama. Juga kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah termasuk Bappenas, karena kan namanya terapan, tentu saja sesuatu yang memang applicated, applicable gitu dalam konteks pembangunan ekonomi atau perencanaan ekonomi. Nah, sekarang waktunya diskusi. Namun sebelumnya sebentar lagi nanti juga akan kami share link untuk presensi, rekan-rekan presensi. Dari presensi itu nanti kami bisa mengirimkan sertifikat gitu. Bagi alumni dan juga mahasiswa nanti yang bertanya, tentu saja bisa lapor nanti ke WA saya seperti biasa. Nanti tentu saja akan samping ada bagi yang aktif kuliah ini, karena ini semuanya ngambil mata kuliah saya ini sebagian besar Pak Bayu. Jadi nanti saya perhitungkan sebagai aktivitas di kelas ini, karena ini meskipun sifatnya sosialisasi, tapi ada nilai plus untuk aktivitas, itu menjadi poin, karena biar terbiasa mahasiswa untuk berani bertanya, berkomentar dalam forum, meskipun ini lewat webinar begitu. Nanti juga sebagian nanti akan saya berikan semacam door prize bagi penanya. Jadi tunggu saja pada prize-nya akan kami kirim. Gitu. Jadi silakan, mungkin ada yang ingin bertanya bisa raise dan juga PPT-nya itu mungkin akan juga di-share, ini kelihatannya ini akan di-share materinya tadi. Juga linknya sudah kami share gitu. Baik, silakan bagi alumni terutama yang barusan lulus pendadaran nih yang kami undang Pak. Jadi yang lulus dan beberapa yang lulus tahun terakhir, silakan bertanya, ataupun mahasiswa yang bertanya silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan mahasiswa, izinkan saya bertanya dulu Pak Bayu ini, biar untuk memancing, mungkin ada mahasiswa ini masih ragu-ragu, malu-malu dengan Pak Bayu, mungkin belum
barusan kenal begitu. Baik, mungkin kalau secara umum apa tadi meskipun sudah dijelaskan secara lengkap, kalau boleh dijelaskan dengan singkat dan tegas, apa yang membedakan program Magister Ekonomi Terapan FPB Unpad ini dengan yang lain? Artinya kan mahasiswa kami ini dari seluruh Indonesia ini kebetulan kalau program pembangunan ini karena memang dari Sumatera Utara, Kepulauan Nias sampai dengan Papua itu ada terwakili meloncat itu Kalimantan, di NTT, Sulawesi sampai Pulauan Sangir Talau itu juga ada, gitu. Di Kalimantan Barat paling banyak di situ, Kalimantan Utara, kemudian sedikit di Sulawesi itu juga ada semua. Jadi jadi pertimbangan nantinya ini kalau yang bagian lulus ini apa yang menjadi pembeda, faktor pembeda ini program MET Unpad ini. Monggo Pak Bayu. Terima kasih sebelumnya pada Pak Kaprodi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa sebetulnya yang membedakan kita atau program Magister Ekonomi Terapan dengan berbagai program studi lainnya, yang pertama adalah kita sebetulnya kalau dari sisi teori dan juga praktek itu kita sebetulnya lebih agak memberatkan kepada akademik, tapi tidak melupakan dari sisi prakteknya. Itu yang pertama, artinya dalam hal ini bahwa sisi teori dan praktek ini bisa saling melengkapi. Nah, sedangkan untuk universitas lain atau berbagai universitas yang saya tahu di sini, misalkan di UI, misalkan, nah jadi ya sebetulnya untuk prakteknya itu kan lebih banyak di kelas seperti itu. Sedangkan kalau kita sendiri itu lebih kepada dalam hal ini menjembatani melalui misalkan field trip, misalkan atau diseminasi dengan lembaga penelitian yang ada di kami. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, yang setahu saya di sini yang membedakannya itu adanya pelibatan mahasiswa dengan lembaga penelitian. Nah, jadi di sini mahasiswa itu dilibatkan dalam lembaga penelitian yang ada di kami, sehingga mahasiswa itu nanti pada saat menulis atau pada saat tahap akhir, nah itu bisa jadi salah satu temanya itu dijadikan untuk tesis misalkan. Atau dalam hal ini mahasiswa itu bisa lebih paham terutama terkait dengan penelitian yang sebenarnya itu seperti apa. Dan itu pasti berbeda dengan skripsi misalkan seperti itu, Pak. Nah, terus yang terakhir mungkin di sini yang membedakan dengan berbagai universitas lainnya yaitu mengenai dosen prakteknya, Pak, atau dalam hal ini untuk dosen praktisinya. Nah, jadi kalau di MET itu sendiri, jadi dosen praktisinya itu waktu sebelum COVID itu bisa dikatakan dari luar negerinya cukup intens, termasuk dari dalam negerinya. Nah, sedangkan untuk setahu saya bahwa untuk universitas, misalkan karena saya dari UI, nah jadi kebanyakan sebetulnya diajarnya itu atau dosennya itu ya dari dosen UI seperti itu. Nah, jadi tiga hal itu sebetulnya, jadi keunikannya itu adalah menjembataninya dengan dengan ikut berbagai penelitian yang ada di kami, lalu yang selanjutnya dari dosen, dan juga sebetulnya kalau kita lihat dari kurikulumnya pun bisa diharapkan bisa menjembatani, termasuk ada field trip tadi, Pak, seperti itu. Itu singkatnya sih, Pak. Jadi, matur nuwun nih, Pak Bayu. Jadi salah satu yang penting adalah tadi saat nanti tesis, riset tesis begitu, akan dilingkan dengan lembaga kajian, lembaga riset di sana. Jadi itu saja nanti itu akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan riset karena ada dukungan misalnya data ya, data juga referensi dan sebagainya. Syukur-syukur nanti kalau linknya mungkin juga ada dukungan sedikit dana, mungkin kira-kira demikian, mungkin secara betul. Itu yang menjadi pembeda dengan yang belum tentu lain itu ada demikian program-program yang link ke lembaga risetnya sendiri itu. Terima kasih nih Pak. Meskipun ini nanti dugaan kita sampai kira-kira semester depan, ini mulai ajaran baru tahun September atau apa nih untuk MET ini? Nah, jadi untuk ajaran baru ini sebetulnya untuk ada 2 gelombang, Pak. Jadi untuk gelombang pertama ini dia pembukaannya itu dari 29 Maret sampai dengan Juni. Nah, jadi kuliahnya itu adalah untuk bulan Agustus, Pak.
Agustus September lah, itu kurang lebihnya Pak. Ya betul. Sedangkan untuk gelombang 2 itu kuliahnya adalah Februari Pak. Februari. Gitu. Jadi ini kalau yang bagi alumni ya untuk gelombang 2 Pak. Gelombang 2 ya, gelombang 2. Dan ini kalau nantinya ini masih daring, kalau nanti sudah luring, ini kampusnya di tengah kota ya. Jadi persepsinya kan Unpad ya, betul. Di Nangor atau di luar kota. Ini di tengah kota, ini perlu tadi ditegaskan ya. Jadi tetap kuliah tapi bisa refreshing melihat kota Bandung gitu bagi yang dari luar kota Bandung gitu. Masih ada apa itu daya tariknya gitu, plus gitu. Betul Pak. Betul Pak. Nah, jadi untuk di Jatinangor itu sebetulnya kalau di Fakultas Ekonomi itu hanya S1, Pak. Jadi kalau S1 Fakultas Ekonomi itu di Jatinangor, sedangkan untuk program 2, baik itu Manajemen Ekonomi Terapan, Akuntansi, dan juga Manajemen, itu sebetulnya di Dago, Pak, di daerah Dago atau di kotanya lah, seperti itu. Di kota, sehingga dalam hal ini, ya betul, membedakan dengan program S1 ya seperti itu, Pak, untuk lokasinya, Pak. Baik. Jadi di dalam kota ini, karena kemungkinan kan kalau Anda masuk ini tahun depan ada kemungkinan karena sudah vaksin semua, Anda ada kemungkinan sudah luring kuliahnya ya, atau kombinasi antara daring dan luring ya Pak Bayu tahun depan, tahun 2020. Ya, betul. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan tidak ini? Silakan bisa menunjukkan tangan atau apa langsung chat juga bisa, bertanya nanti langsung jawab oleh Pak Bayu Karis. Sekali lagi ya, ditanya nanti ada semacam door prize khusus ya, kami kirim langsung ke rumah Anda. Jika nanti itu saja bagi yang sedang mahasiswa, nanti juga termasuk aktivitas ini di kelas. Oke, ini ada yang raise hand ini, Mas apa Mbak? Sign siapa ini Mbak atau Mas ini? Sign, silakan. Silakan. Langsung saja. Yang raise hand yang melambaikan tangan ini siapa ini? Sansan. Oh, silakan. Oh, suaranya belum masuk ya? Suaranya. Suaranya belum ada. Masih unmute mungkin Mas. Mas Sansan silakan. Mas Sansan. Malah hilang tadi ini. Belum masuk suaranya. Apa mungkin bisa di chat? Kalau ada kesulitan untuk teknis bisa di chat juga Pak. Bisa bisa lewat chat juga bisa, lewat chatting. Dia mau ngecat aja. Oh, dia mau ngecat saja. Oh, nggak apa-apa, kami tunggu Mas Sansan. Oh iya. Ya, sambil menunggu chat mungkin saya bisa bertanya lagi Pak Bayu nih. Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Tadi sudah juga sedikit singgung mengenai programnya nih, biayanya kan ini kan mungkin macam ke orang tua menyampaikan kira-kira biaya yang disediakan, nanti mungkin juga membanding-bandingkan dengan yang lain. Ini kira-kira biayanya berapa nih? Mungkin kalau sampai lulus yang disiapkan untuk SPP atau sejenisnya ini Pak Bayu. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi untuk SPP ini, jadi untuk biaya, jadi biaya di program Magister Ekonomi Terapan itu sebetulnya hanya 2 komponen Pak. Yang pertama adalah dalam hal ini pada saat dia tes atau mengikuti ujian awal, tes masuk. Nah itu kurang lebih kalau untuk formulir itu sekitar, setahu saya itu sekitar 2,5 sampai 300 Pak. Nah sedangkan untuk perkuliahannya itu sistemnya UKT Pak. Jadi 14,5 itu sampai semester 1, 14,5. Nah ini sampai seberapa jauh mahasiswa ini sudah selesai. Jadi tidak ada biaya lain selain hanya SPP, Pak. Nah, ini untuk ya, SPP itu ya per semester betul. Jadi 14,5 itu adalah per semester. Oke. Nah, ini biasanya mahasiswa itu programnya kalau lancar selama semester 4 semester, Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau lancar itu ada yang 18 bulan. Nah, tapi rata-rata itu kebanyakan 2 tahun kebanyakannya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Jadi itu, Pak, kira programnya juga kompetitif ini,
akhirnya dari segi biaya dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, karena kan kecuali kalau yang memang tinggalnya di Bandung ya, artinya tidak kos dan sebagainya, tapi yang lainnya rata-rata ini kan juga dari berbagai kota di Indonesia. Silakan milih ya, dia sekarang punya pengalaman kuliah di Jogja, nanti punya pengalaman kuliah di Bandung. Ini menjadi hal yang menarik ini. Gitu. Oke, ini kami ditunggu pertanyaannya tadi, Mas Sansan ini. Masih ada ini. Ada yang bertanya nih, monggo direspon nih. Saya bacakan Pak ini dari tadi mic-nya Iro dari Mas Sansan ini. Saya ingin bertanya secara signifikan mengenai jembatan teori dan praktek yang dilakukan oleh dalam MAT, Magister Ekonomi Terapan. Misalnya teori apa dan dipraktekkan dalam kegiatan apa sehingga dapat menambah SDA yang ada. Terima kasih. Jadi mungkin dalam konteks ini ada bagaimana linknya antara teori dan praktek ini dalam konteks program Magister Ekonomi Terapan di FEB Unpad. Monggo Pak Bayu. Terima kasih Pak. Nah, jadi ini untuk menjembatani antara teori dan praktek, itu yang pertama itu dilakukan tadi misalkan seperti field trip Pak, atau kunjungan lapangan. Nah, jadi dalam hal ini ada di semua atau teman-teman semua pada saat semester tertentu itu akan ada kunjungan lapangan ya. Nah, kunjungan lapangan ini itu ada beberapa tempat yang dituju, misalkan seperti instansi pemerintah, misalkan termasuk di sini BUMN dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah dengan cara field trip atau kunjungan lapangan. Nah, terus yang keduanya untuk menjembataninya itu adalah dengan dilibatkannya mahasiswa dalam penelitian yang ada di instansi kami. Nah, termasuk tujuannya itu antara lain selain masalah menjembatani dan juga masalah honor ya. Jadi ada biaya lah seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan nanti diikutkan dengan dosen atau beberapa dosen di kami atau mungkin dengan semua dosen, nah jadi bisa menghemat biaya juga nih karena ini biasanya suka ada gajinya ya per bulannya atau honornya lah seperti itu. Nah, jadi terus yang ketiga di sini untuk menjembataninya itu adalah dari studi kasus atau dalam hal ini dari perkuliahan yang diajarkan atau dalam hal ini mata kuliah yang diajarkan itu bisa dalam hal ini dosennya, karena kebetulan dosen-dosen kami ada yang berkiprah di lembaga pemerintahan misalkan seperti KPPU misalkan ada dari bank masalah itu dia dari Bank Dunia ya, mungkin bekas menteri Bappenas atau Bu Armida, dan juga ada dari berbagai instansi pemerintah daerah ya dan seterusnya. Nah, itu secara tidak langsung bahwa kuliah yang diajarkan pun itu muatannya itu diharapkan bisa menjembatani antara teori dan juga praktek tadi. Jadi ada 3 sebetulnya pada intinya. Yang pertama adalah dengan adanya field trip ya tadi, dan juga dilibatkannya dengan berbagai penelitian yang ada di kami, dan yang ketiga itu adalah dengan materi dan juga tadi keikutsertaan berbagai mahasiswa itu untuk mengikuti apakah itu seminar di dalam negeri misalkan ya, atau sifatnya seminar yang dilakukan oleh berbagai universitas di kita, termasuk tadi contohnya misalkan IRSA dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa dijawab Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan oleh Mas Sansan ya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Mas Sansan atas pertanyaannya yang sangat baik ini. Karena memang tadi kan ini salah satu unggulan dari Magister Ekonomi Terapan di FEB Unpad memang ini. Antaranya menjembatani antara teori dan praktek gitu. Memang desain-desainnya memang salah satunya Prof. Armida itu kan mantan Menteri Bappenas ya. Itu salah satunya di situ. Tadi saya lihat tadi sambil pertanyaan rekan mahasiswa tadi, dan dalam foto-foto saya juga kenal sahabat saya, senior saya Pak Budiono. Pak Budiono itu ya, betul. Kan PT dulu tahun 2002 sampai 2005 lah, 18 tahun yang lalu. Kami runtang-runtung berdua keliling Indonesia dengan Pak Budiono itu. Saya, Pak Bayu, salam ya, untuk beliau. Ya, Pak. Teman seperjuangan dulu. Dan kalau saya ke Bandung mampir ke kantornya Pak Budiono dulu gitu. Cuma lama nggak jumpa lagi nih karena sudah
tidak asesor ban lagi gitu. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan mungkin karena malu tadi WA saya, titipan kriwat saya ini mahasiswa ini. Ya kita maklumi mahasiswa itu macam-macam Mas Pak Bayu, jadi ada yang ya, intinya tadi dalam penelitian riset tadi, tesis dan sebagainya tadi, yang dengan lembaga tadi, apakah memang topik-topiknya itu juga topik yang lebih ke misalnya semacam ada proyek dari pemerintah atau dari mana, artinya entah di level kabupaten, kota, atau provinsi, atau nasional, sehingga memang hasilnya itu memang akan digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang terkait, begitu. Ya Pak, jadi apabila di sini nanti mahasiswa dilibatkan dalam penelitian, betul bahwa itu adalah sebetulnya berbagai proyek yang ada di lembaga kami, dan di sini banyak mahasiswa yang dilibatkan. Jadi apakah sebagai asisten atau pengolah data ya, atau misalkan untuk menulis sekalipun ya, karena di kita pun banyak sekali sebetulnya mahasiswa itu dilibatkannya itu seperti itu. Nah jadi ada berbagai proyek misalkan di sini yang dilakukan oleh para dosen dan mengundang mahasiswa untuk ya sebagai pengolah data atau asisten dan juga penulis tadi. Dan itu pun sebetulnya bisa dijadikan salah satu ide pada saat penulisan tesis nanti, misalkan seperti itu Pak. Jadi mahasiswa itu sudah terbiasa gitu Pak, untuk mengolah data atau misalkan untuk menulis, misalkan seperti itu ya. Nah itu sudah terbiasa, diharapkan seperti itu Pak. Itu Pak. Nah terus mungkin saya singgung sedikit. Nah Pak Budiono itu sebetulnya awalnya adalah Kaprodi MET Pak. Oh, jadi Kaprodi MET itu betul. Jadi Kaprodi MET itu sebetulnya sampai dengan Januari itu masih Pak Budiono. Nah pada saat Februari Pak Budiono di S3 Pak sekarang itu. Oh, iya. Sedangkan saya di sini mendapat amanah untuk mengembangkan di MET seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Ini ya, Pak. Beliau salam hangat juga dari saya gitu. Ya Pak. Rekan-rekan mahasiswa, raise your hand, lambaikan tangan Anda untuk bertanya. Ini masih ada waktu ini. Mungkin kita akhiri jam berapa Pak ini nanti kita programnya ini masih ada waktu. Pokoknya masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya. Oke. Monggo. Ya mungkin ada yang ditanyakan, silakan oleh adik-adik semua. Apakah terkait ujiannya seperti apa, atau biayanya tadi kalau ingin lebih jelas lagi, atau mata kuliahnya termasuk dosennya. Nah mungkin bagi yang mengetahui termasuk beasiswa. Nah jadi mungkin saya kasih singgung sedikit Pak terkait beasiswa. Nah jadi beasiswa yang pernah atau dalam hal ini bahwa banyak mahasiswa di MET itu yang pertama memanfaatkan beasiswa LPDP Pak. Nah jadi LPDP ini selain beasiswa Bappenas dan juga ada beasiswa LPDP, dan juga di sini banyak sekali sebetulnya sekarang itu memanfaatkan beasiswa dari pemerintah provinsi. Saya yakin setahu saya di sini adalah bahwa provinsi-provinsi sekarang itu berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan cara memberikan beasiswa Pak. Nah jadi kalau misalkan teman-teman atau dalam hal ini ingin memanfaatkan beasiswa, nanti pun kita akan informasikan kapan pembukaan beasiswanya, termasuk untuk beasiswa yang ongoing. Ongoing itu artinya bahwa teman-teman sudah kuliah terlebih dahulu, nah itu mengajukan beasiswa itu bisa melalui LPDP. Nanti kita akan informasikan sebetulnya beasiswanya itu kapan dan juga persyaratan dan seterusnya. Nah itu mengenai beasiswanya Pak, karena beasiswa ini seringkali yang jadi perhatian mahasiswa terlebih untuk kondisi pandemi seperti ini. Itu sih Pak untuk beasiswa Pak terutama. Mungkin ada lagi dari adik-adik semua yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih. Ini ada informasi yang sangat bagus saya kira mengenai
anu ya beasiswa. Oke, ada Ludovikus, silakan Mas Ludo. Kalau mau bertanya silakan Mas Ludo, dipersilakan. Mas Ludo. Cek, suara saya masuk deh, Pak. Ya, silakan masuk, bagus. Masuk. Oke, terima kasih kesempatannya, Pak Sri Susilo. Untuk Pak Bayu mungkin, perkenalkan nama saya Ludovikus Riamataso dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, saya ingin bertanya terkait mungkin outputnya nanti bagi mahasiswa S2, khususnya ekonomi terapan ini seperti apa Pak nanti mungkin di kerjanya. Lalu apakah nanti ada keterkaitan dengan perusahaan tertentu atau bagaimana Pak setelah lulus atau bagaimana seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Enggak Pak Bayu. Langsung jawab aja Pak. Ya, langsung Pak Bayu. Oh ya, terima kasih sebelumnya pada Mas Yudo ya. Jadi untuk masalah outputnya, nah ini jadi untuk masalah setelahnya itu seperti apa. Nah jadi di Magis Ekonomi Terapan itu sebetulnya lebih banyaknya bekerjanya itu adalah selain jadi ASN atau pegawai negeri dan juga berkiprah di instansi lainnya seperti itu. Baik contoh misalkan di kita itu ada yang ya sejauh ini tidak lama untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah di sini ada yang ke BCA misalkan, ada yang ke BI juga, lalu ada ke perbankan dan juga ada berbagai instansi lainnya seperti itu. Nah jadi untuk outputnya itu sebetulnya sejauh ini itu untuk lulusan atau waktu tunggu lulusan itu untuk bekerja itu tidak begitu lama Pak seperti itu. Dan juga itu dijembatani oleh ikatan alumni yang ada di kita. Nah, jadi misalkan teman-teman misalkan output yang diharapkan terkait masalah pekerjaan, nah, karena sekali lagi bahwa alumni itu sangat berpengaruh ya untuk melihat sejauh dalam hal ini teman-temannya itu apakah yang sudah kerja atau yang belum. Nah, itu di kita pun sebetulnya peran alumni itu cukup besar seperti itu. Nah, terus yang kedua, nah ini terkait perusahaan. Nah, jadi mungkin teman-teman juga tahu ya di sini untuk jurusan ilmu ekonomi ya. Nah, jadi jurusan ilmu ekonomi itu sebetulnya lebih banyak didominasi itu bekerja di instansi pemerintah Pak, kebanyakannya Pak. Nah, jadi misalkan seperti di Bappenas atau Bapeda, termasuk tadi beberapa tempat instansi lainnya. Cuman yang pasti bahwa dari alumni ini tuh bisa dalam hal ini kita bisa saling informasi lah seperti itu. Termasuk nanti kalau boleh izin menginformasikan bahwa MET atau Magis Ekonomi Terapan itu akan mengadakan webinar terutama khusus untuk masalah prospek lulusan pekerjaan atau prospek bekerja bagi Magister Ekonomi Terapan. Nah, jadi nanti akan dihadirkan itu adalah peran para alumni. Nah, di sini alumninya itu ada yang bekerja di WTO atau WTO ya. Jadi ada dari Timur Leste. Nah, sekarang bekerja di WTO. Nah, ini nanti sebagai salah satu narasumbernya termasuk beberapa alumni yang sudah sukses lah atau dalam hal ini yang sudah bekerja seperti itu. Nah, jadi itu sebetulnya salah satu media yang diharapkan bagi teman yang dari fresh graduate atau yang baru selesai lalu melanjutkan ke S2. Nah, itu merupakan momen bagaimana sebetulnya dalam hal ini kita bisa lebih cepat untuk bekerja. Nah, terus yang selanjutnya dari universitas pun itu sebetulnya ada ini semacam bursa kerja. Nah, jadi di fakultas kita pun ada sebetulnya untuk informasi bursa kerja dari berbagai universitas, dari berbagai instansi. Tapi sekali lagi bahwa untuk kerjasama dengan swasta atau pihak perusahaan sejauh ini sih sebetulnya belum. Jadi beda dengan, ya kalau boleh saya cerita sedikit ya, ini berbeda dengan misalkan kalau di tetangga kami di SBM misalkan, SBM ITB misalkan. Nah, jadi untuk SBM ITB, jadi kenapa dalam hal ini mereka lebih cepat direkrut pada saat sebelum lulus? Karena itu peran alumninya. Jadi alumni itu sudah memesan para SDM agar setelah mereka lulus itu langsung direkrut seperti itu.
Jadi kalau teman-teman, nah itu untuk SBM karena itu sangat bergantung sekali lagi kepada peran alumni. Seperti itu. Nah, jadi di MT sendiri, alhamdulillah di sini peran alumni ini sudah cukup baik lah dalam hal ini untuk bagaimana teman-teman yang belum kerja atau mau kerja, nah ini bisa saling sharing informasi seperti itu. Itu mungkin Pak Ludo, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Ludo ya tadi, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Sri Silo, terima kasih sama-sama. Ya Mas Ludo, terima kasih Mas Ludo. Pertanyaannya Anda aktif bertanya ini. Yang webinar kemarin juga bertanya, Anda belum lapor ini sehingga door prize-nya belum dikirim. Silakan nanti lapor ke WA saya, alamatnya ya. Japri ke saya, kan punya nomor HP saya Mas Ludo. Jadi dari penjelasan terakhir, terima kasih Mas Ludo, Pak Bayu tadi, bahwa program Magister Ekonomi Terapan ini juga menerima fresh graduate. Jadi tidak hanya yang sudah bekerja kuliah di situ, ya itu ada, ya. Tapi juga fresh graduate, nanti tinggal konsentrasinya apa, nanti bisa lulusannya bisa bekerja di lembaga-lembaga keuangan, perbankan, juga bukan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta yang lainnya, sangat terbuka. Karena memang nanti tergantung nanti juga pilihan mata kuliah, pilihan wajib dan konsentrasi, pilihan konsentrasi serta tesis yang diambil. Saya kira ya Pak Bayu demikian. Mungkin ini yang terakhir kalau ada yang mau bertanya, karena saya diingatkan ini jam 10 sebagian mahasiswa sudah ada sesi lagi. Kemudian silakan kalau ada yang masih bertanya. Nah, nanti bagi rekan-rekan alumni yang berminat, jika kemudian berminat ingin lebih lanjut, silakan kontak saya. Nanti saya beri nomornya Pak Bayu untuk bisa langsung komunikasi dengan Pak Bayu. Saya kira agar lebih jelas begitu. Gitu. Meskipun nanti materi ini akan di-share ke saya juga ke sini. Nanti saya berikan ke rekan-rekan yang berminat, terutama alumni-alumni baru ini menjadi pertimbangan masuk ke programnya Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad begitu. Jadi Pak Bayu ini nyun sewu ini karena sudah tidak ada yang percaya lagi, juga jam 10 ini sesi baru, sebagian mahasiswa juga mohon izin untuk pindah ke MS Team di kelas yang lain begitu kira-kira demikian. Monggo ada penutup dari Pak Bayu sebelum kita akhiri, dipersilakan. Terima kasih pada Pak Dr. Sri Susilo. Jadi kami sebelumnya berterima kasih bagi program studi ilmu ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenalkan atau memberikan informasi terkait dengan Magister Ekonomi Terapan di Fakultas Ekonomi Unpad. Nah, jadi untuk kata yang terakhir penutup, jadi apabila teman-teman atau adik-adik alumni dan juga teman-teman yang lain ingin mengetahui lebih banyak terkait masalah MET atau informasi melanjutkan ke MET, itu saya bisa diakses atau dalam hal ini informasinya itu apakah melalui website atau melalui media sosial. Nah, jadi harapan dari kami dengan adanya pengenalan mengenai program Magister Ekonomi Terapan ini, jadi teman-teman atau adik-adik semua itu bisa ada berbagai pilihan untuk sekolah. Apakah mau ke UI, ke UGM, atau mau ke UNER, termasuk ke Unpad. Jadi mudah-mudahan bahwa penjelasan tadi itu bisa memberikan wawasan lebih luas lagi ya bagi program studi ekonomi terapan khususnya yang ada di Universitas Padjadjaran seperti itu. Jadi kami mungkin tunggu bagi adik-adik semua yang ingin melanjutkan ke Unpad ya seperti itu. Itu aja mungkin Pak Kaprodi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Bayu Karisma SE MME yang telah memberikan penjelasan sosialisasi pada alumni dan mahasiswa kami, dan tentu kami akan bermanfaat dan nanti semoga ada yang tertarik ke sana. Amin. Sebelum kita tutup, kita mohon open cam semua karena perlu dokumentasi ini oleh tim kami. Mohon semua open cam sebentar, barangkali 1 menit begitu. Ya Mas Aldo Dampung, Mas Yohanes Satrio, dan teman-teman lain, Giovanni, Gregorius, kami untuk open kamera untuk difoto sebentar, diambil foto sebentar untuk dokumentasi, dipersilakan sekarang. Terima kasih Mas Yohanes Satrio, Mas Ludo,
Mas Aldo untuk buka kamera. Yuk, buka semua dulu yuk sebelum diambil nih. Belum semua, ya Mas Ludo terima kasih. Ini yang buka Mas Hans, juga Mas Hansan, Hans, Mas Gregorius, Wahyu, Mbak Carleta, Mbak Lewi, Mbak Mutiara, Mbak Giovanni. Sudah semua, Mas? Rian, ayo kita tunggu. Ayo, tolong dibuka semua ini, biar nanti dokumentasinya lengkap ini. Yuk, Mbak Lisda, Mbak Demtos, Mbak Vika. Oke, Mas Isten, Mas Gabriel, terima kasih nih. Semua buka ini. Mbak Opnita, Mbak Dewi, Mas Erik. Yuk, kita buka semua. Mbak Risa, Mas Juja dari NTT ini. Jauh sana ini. Yuk. Ini yang bisa karena ada yang memang sinyalnya sulit, Pak. Ini ada kadang-kadang dari pelosok. Ya, sekarang siap posisi diambil. Gimana? Siap, Mas Rian? 1, 2, 3. 3. Satu lagi, Mas Rian? Masih? Bentar lagi. 1, 2, 3. Masih, Mas Rian? Satu lagi? Ya. 1, 2, 3. Cukup, matur nuwun. Salam sehat untuk semua teman-teman di Pak Bayu. Sampai jumpa di event selanjutnya. Matur nuwun. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak Kaprodi. Pak terima kasih. Bayu, Izin pamit, Pak. Monggo. Pamit juga.